Percakapan tentang jika kamu menjadi pemimpin muda, bagaimana cara kamu menanamkan nilai Pancasila. Akhir-akhir ini aku kepikiran soal cara belajar jadi pemimpin yang baik. Banyak yang bilang itu harus sesuai sama Pancasila. Itu sebenarnya maksudnya gimana sih? Kalau menurut aku sih, jadi pemimpin yang Pancasila itu salah satu prioritas. Mulai dari sila pertama aja, pemimpin itu harus punya pegangan moral, jujur dan nggak suka cari-cari kalau punya masalah. Setuju sih. Pemimpin yang suka males itu bikin capek. Orang-orang jadi males ngikutin. Oh, jadi intinya jadi pemimpin itu harus kasih contoh dulu ya. Iya, contoh kecil aja, datang tepat waktu, menghargai orang lain, ngerjain tugas tanpa drama, itu udah mencerminkan sila pertama banget. Kalau sila kedua, pemimpin harus manusiawi ya. Harus ngerti kondisi orang, nggak cuma nyuruh-nyuruh. Benar banget, jadi pemimpin itu harus peka. Kalau ada timnya yang kesusahan, ya didukung. Kalau ada timnya yang salah, ya harus dibimbing, bukan malah dia marahin habis-habisan. Wah, iya. Kadang ada pemimpin yang mau cuma hasil tanpa mikirin proses. Terus untuk sila ketiga, menurutku penting banget. Pemimpin harus menjaga persatuan tim, bikin suasana tim lebih tetap kompak. Iya dong, pemimpin itu kayak perekat. Kalau ada masalah kecil, dia harus jadi penengah. Kalau ada perbedaan pendapat, dia bantu nyari titik tengahnya. Kalau pemimpin malah ikutan bikin panas suasana, bubar jalan sih. Oke, lanjut sila keempat, yaitu musyawarah. Banyak yang menganggap remeh, padahal ini penting banget. Iya Syah, pemimpin itu bukan selalu tahu semua hal. Makanya musyawarah penting, biar keputusan yang diambil benar-benar bijak. Belum lagi tiap orang kan punya sudut pandang beda-beda. Betul. Kadang ide paling bagus muncul dari orang yang awalnya nggak disangka-sangka. Dan pemimpin harus siap menerima masukan. Bahkan kalau masukan itu bertentangan sama pendapat dia. Nah, itu dia. Pemimpin yang anti kritik biasanya bikin suasana kerja jadi tegang. Terus yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial. Artinya, pemimpin harus adil dan nggak pilih kasih. Iya, misal nih, kalau ada dua orang kerja keras, ya apresiasinya sama. Nggak karena dekat sama pemimpin jadi dapat lebih. Dan kalau ada yang butuh bantuan, ya dibantu, bukan diabaikan. Setuju sih, pemimpin yang adil itu bikin orang termotivasi. Bekerja juga jadi lebih tulus, nggak ada rasa iri. Kalau dipikir-pikir, menerapkan Pancasila itu sebenarnya kayak belajar jadi manusia yang lebih baik aja sih. Ya, simpelnya. Tapi kalau dilakuin rutin, hasilnya keren. Bener banget, dan semua itu bisa dimulai dari hal kecil. Kita nggak harus jadi ketua atau manajer dulu. Mengatur diri sendiri aja udah termasuk pemimpin. Jadilah pemimpin yang memimpin dengan hati, bukan sekedar posisi. Nilai Pancasila bukan hanya untuk dihafal saja, Tetapi harus diterapkan di setiap tindakan kita.